Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita dalam majelis ilmu. Berharap menjadi bagian dari apa yang kemudian kita harapkan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Harapan ketika kemudian kita hadir dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita jalan untuk menempuh jannah. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita kali ini masih berbicara tentang ahbabullah, kelompok orang-orang cinta Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan terkait efek dari amal-amal ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu akhlakul karimah, ya, berakhlak yang baik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga kemudian menegaskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika Rasulullah SAW bersabda macam kayak begini, ya, itu bukan bermakna kemudian bangsa Arab itu akhlaknya rusak, enggak. Memang kita mengenal bahwasanya bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu adalah kaum jahiliyah. Cuman jahiliyahnya bangsa Arab itu mereka memiliki karakter-karakter di mana karakter ini memberikan manfaat yang besar ketika kemudian mereka mengenal Islam. Dalam pembelajaran fikih sirah kita sudah banyak membahas di antara karakter yang itu sudah mendarah daging bagi orang-orang Arab saat itu adalah karakter mereka, bahwasanya mereka dikenal sebagai bangsa yang pemberani. Mereka dikenal sebagai bangsa yang dermawan, mereka dikenal sebagai bangsa yang kabilah-kabilah yang tingkat setia kawannya itu luar biasa, berani memberikan pembelaan terhadap orang yang itu bukan anggota keluarganya. Cuman ketika sudah menyatakan pembelaannya, maka orang yang dibela ini betul-betul dianggap sebagai bagian daripada keluarga, sehingga siap mati untuk memberikan pembelaan terhadap mereka yang sudah diberikan jaminan. Ini bagian daripada karakter-karakter yang dimiliki bangsa Arab, di mana sesuatu itu kalau sudah menjadi karakter, dia bukan sesuatu yang terjadi hanya bilangan hari, pekan atau bulan. Ini berlanjut tahunan, ya. Sehingga sudah mendarah daging, dan itu bisa dikatakan sulit dipisahkan dari bangsa Arab. Bahwasanya mereka itu pemberani, mereka itu dermawan, mereka itu suka menolong, ya, mereka itu Masya Allah. Sehingga ketika kemudian Islam datang di tengah-tengah mereka, karakter macam ini betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa. Hanya lantaran belum tersentuh dengan Islam, seluruh kebaikan-kebaikan macam itu tidak punya nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirnya Rasulullah SAW menyempurnakan akhlak mereka, bukan hanya kemudian mereka dikenal luar biasa dalam kehidupan di dunia, namun juga memiliki nilai pahala di sisi Allah, karena akhlak-akhlak macam kayak tadi itu, karakter yang baik itu mulai dibingkai dengan kerangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan huwallazi ba'asa fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ini dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian senada dalam surat Ali Imran itu juga ada laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dua ayat ini itu sama semua, nadanya sama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Kalau di yang surat Jum'ah itu tadi, penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul, ya, punya 4 tugas tadi. Kalau dalam surah Al-Imran ini lebih penegasan lagi sebagai nikmat tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang beriman. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa terhadap orang-orang mukmin. Apa nikmat itu? Idz ba'atsa fihim rasulam minhum. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka, di mana tugasnya itu ada 4. Ya. Yatslu alaihim ayatihi. Itu yang pertama, kemudian yang kedua wa yuzakkihim. Yang ketiga dan keempat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ini merupakan wujud dari ijabahnya doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala beliau bersama sang putra Ismail setelah kemudian membangun Ka'bah, ya, meletakkan maqam Ka'bah itu pertama kali. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum. Ya. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala kemudian beliau selesai membangun Ka'bah bersama sang putra Ismail alaihissalam, beliau minta kepada Allah, Rabbana wa ba'ats fihim, ya Allah, utuslah di tengah-tengah mereka nanti rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana tugasnya Nabiullah Ibrahim juga kemudian sudah menyebutkan yatslu alaihim ayatika, yang nanti sang rasul itu membacakan kepada mereka, membacakan kepada kaumnya ayatika, ayat-ayatmu ya Rabb, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka itu Quran, wal hikmah, al hikmah sunnah, wa yuzakkihim, dan juga mensucikan mereka. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kemudian terjemahannya hanya secara letter tok, ya, itu kurang bisa mendalami makna ayat yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Keempat ini itulah definisi Islam yang sesungguhnya, ya. Keempat ini itulah definisi seorang muslim yang sebenarnya itu seharusnya kayak begitu. Korelasinya dengan Islam itu berserah, ya, keempat-empatnya itulah. Dari keempat itu maka dipisahkan menjadi 2 bagian nih, ya. Bagian yang pertama ini yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini adalah bentuk penyadaran diri. Yatslu alaihim ayatihi bukan hanya sekedar membacakan, bukan hanya sekedar membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lauk yang dibacakan nggak percaya, ngapain kemudian Rasul capek-capek bacakan kepada orang-orang Quraisy tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang dibacakan orang-orang Quraisy kafir. Mereka nggak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa fungsinya? Maka makna yatslu alaihim ayatihi itu ini bentuk agar Rasul menyadarkan kepada manusia mereka itu berurusan dengan siapa. Mereka berurusan dengan Allah Rabb.
Zat segala-galanya yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga ketika yatslu alaihim, ketika sudah dibacakan, dijelaskan siapa itu Allah, ya, Allah As-Samad, Allah Al-Akbar, Allah Al-Azim, dan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini diharapkan muncul kesadaran dalam diri manusia, ini kita berhadapan dengan sesuatu yang nggak bisa buat mainan, ya. Baru yang keduanya wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Ini mengajak manusia untuk menyadarkan kepada mereka bahwasanya mereka makhluk yang lemah, bahwasanya mereka ini adalah budak hamba. Nah, kalau sudah kemudian muncul perasaan macam kayak gitu, di sini pula kita memahami bahwasanya Islam itu memadukan antara logika dengan perasaan. Tidak semua kemudian Islam itu kok bertentangan dengan logika, atau kemudian berbicara hanya sekedar logika, dan tidak melulu Islam itu kok mengabaikan perasaan para pemeluknya. Maka kedua-duanya ini dipadukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Logika bahwasanya yang namanya manusia itu membutuhkan sesuatu zat yang dia diyakini mampu untuk mengatasi setiap permasalahan yang dia milikinya. Ini sudah menjadi fitrah manusia, ya. Yang namanya manusia itu dia akan mencari sesuatu yang dimana hati itu merasa nyaman untuk bersandar terhadap sesuatu itu. Maka kalau kemudian kok pencarian ini tidak dibimbing, itu akan ketemu di jalur yang salah. Dia akan bisa menjadikan batu sebagai sandaran, menjadikan pohon sebagai sandaran, menjadikan makhluk-makhluk yang lain sebagai sandaran, karena dianggap makhluk-makhluk itu juga memberikan manfaat, ya. Maka kalau nggak dibimbing wahyu, maka nggak akan ketemu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian dibimbing wahyu, fitrahnya manusia itu akan kemudian bertemu di jalan yang benar, ya. Nah, kemudian wa yuzakkihim itu, ya. Wa yuzakkihim ini juga kemudian melibatkan perasaan seseorang ketika kemudian sudah terjalin hubungan. Jadi contoh paling gampang tuh begini. Seperti misalnya seorang atasan, dia punya karyawan, ya. Seorang atasan dia punya karyawan yang kemudian karyawan ini sudah mengakui, ya, Anda atasan saya dan saya bawahan Anda, ya. Anda memberikan apa yang menjadi hak saya, punya gaji sekian, kemudian uang intensifnya sekian, kemudian bonusnya sekian. Ini belum selesai hubungan itu sampai kemudian terjadi akad kerjasama, ya. Artinya ketika sang atasan itu sudah memberikan hak-hak bawahannya, maka bawahan ini punya kewajiban untuk memenuhi setiap keinginan sang atasan dalam ranah kerja tadi, ya. Maka masuk kemudian kalimat berikutnya, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Al-Qur'an. Apa makna dari mengajarkan mereka Al-Qur'an? Ini baru kemudian masuk dalam ranah larangan dan perintah, ya. Apa yang kemudian Allah inginkan, apa yang kemudian Allah kehendaki, apa yang kemudian Allah perintahkan, apa yang kemudian Allah larang, ya, disinilah masuk dalam ranah wa yu'allimuhumul kitab, ya. Artinya ketika kita sebagai seorang hamba sudah mengakui bahwasanya Allah itu kuasa, kita sebagai seorang manusia sudah mengakui kita ini sebagai seorang budak, ya. Ini kalau kemudian jadi kalau itu tadi dibagi dua, ranah yang pertama ini bentuk pertanyaannya mengapa, ranah yang kedua bentuk pertanyaannya apa, ya. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi seorang muslim? Yang harus aku lakukan sebagai seorang muslim, kita beribadah, kita kemudian sholat, kita zakat, kita dan seluruh rangkaian ibadah. Cuman terkadang kita melupakan pertanyaan, mengapa kita harus beribadah itu tadi? Kan gitu. Mengapa kita harus sholat? Mengapa kita harus puasa? Mengapa kita harus zakat?
Nah, umumnya kaum muslimin hari ini dia sudah lebih dahulu masuk di tangga yang kedua tadi, belum melewati tangga yang pertama. Pertanyaan yang kedua ini, ya, mengapa kita harus sholat? Ini kita sudah masuk di ranah ini dulu. Sementara apa namanya? Kok mengapa? Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim? Ini sudah kita masuk. Pertanyaan yang pertamanya, mengapa kita harus sholat? Ini terkadang belum mendapatkan jawaban. Ya. Nah, pertanyaan mengapa kita harus beribadah itu ada di ranah yang pertama tadi. Karena kita punya Rabb, di mana kita mengakui Allah itu zat segala-galanya, dan kita sebagai manusia kita juga sudah mengakui kita makhluk yang lemah. Baru kemudian disitulah muncul pertanyaan, oh berarti kita harus beribadah. Muncul sikap, berarti kita harus beribadah. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka isi Al-Qur'an. Ini adalah mengajarkan perintah dan larangan kepada manusia. Kemudian baru efeknya yang keempat, wal hikmah. Jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memahami hikmah itu sebagaimana para ulama juga kemudian menjelaskan bahwasanya makna hikmah dalam Al-Qur'an itu adalah sunnah. Ya. Makna hikmah dalam Al-Qur'an itu sunnah. Kalau kemudian hikmah dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu lebih kepada wisdom, ya. Cuman kalau kemudian diterjemahkan dengan wisdom, yang ada dalam otak kita, yang ada dalam gambaran kita, itu yang namanya wisdom itu kalau diterjemahkan ke Inggris sebagai wisdom, ya, itu yang ada di kepala kita itu sosoknya orang tua atau anak muda itu. Nah, orang tua atau anak muda? Orang tua, ya, jenggotnya panjang gitu, ya. Ya, pokoknya sosok yang bijaksana lah gitulah, ya, yang namanya wisdom itu. Cuman kalau kemudian hikmah dalam terjemahan bahasa Arab itu, ya, ini jauh melampaui itu semua, ya. Sosok wisdom itu, sosok hikmah dalam konteks bahasa Arab itu adalah di mana seseorang dia melakukan sesuatu yang itu harus dia lakukan. Ya, terjemahan gampangnya kita itu bijaksana, ya. Maka inilah apa namanya buah dari ketiga hal tadi. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab. Maka hikmahnya kemudian bonusnya adalah al-hikmah. Maka Allah tidak memberikan yang namanya hikmah itu kepada setiap manusia. Khusus, ya, terkhusus para nabi. Semua para nabi itu Allah berikan hikmah, dan sebagian dari manusia para wali-wali Allah ini juga kemudian Allah berikan hikmah. Maka dalam konteks ini kedudukan hikmah itu di atas ilmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Karena tidak semua orang yang punya ilmu itu Allah berikan hikmah, gitu, ya. Kemampuan untuk mengambil sikap terbaik dari ilmu yang kemudian dia miliki itu loh. Ada orang ilmunya itu banyak, cuman kemudian dia nggak mampu mengolah konten ilmu itu sehingga lahir menjadi sikap terbaik yang kemudian harus dia tampilkan sebagai seorang muslim. Ya, katakanlah dalam sebuah rumah tangga, seorang suami dia sudah sering ngaji, ikut kajian parenting segala macam, ilmunya banyak, cuman nggak mampu mengolah sehingga sikap terhadap keluarganya juga tidak memunculkan sikap yang terbaik, ya. Ya, ini bagian daripada hikmah tadi, ya, melakukan sesuatu yang harus dia lakukan, ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini merupakan buah dari ketiga hal tadi. Ketika kemudian seorang manusia sudah mengakui Allah sebagai zat yang paling maha besar, manusia mengakui dia sebagai makhluk yang lemah, lalu kemudian karena pengakuan tadi maka adanya hubungan kerja timbal balik, ya, tanda kutip, ya, kalau dalam konteks perusahaan, kita hamba, Allah sebagai Rabb, apa yang Allah perintahkan kepada kita itu yang kemudian kita kerjakan. Ketika itu semua sudah rutin dilakukan, dilazimi amal-amal ketaatan tadi, maka bonusnya Allah akan berikan hikmah kepada seseorang. Ini berupa wujudnya lebih kepada perkara adab dan akhlak, ya.
Maka ketika Rasulullah SAW ditanya tentang bukan ditanya, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang definisi seorang muslim, Rasul tidak menjelaskan yang namanya seorang muslim itu orang yang banyak sholatnya, enggak. Rasul nggak menyebutkan yang namanya seorang muslim itu orang yang kemudian banyak sedekahnya, enggak. Rasul tidak menyebutkan seorang muslim itu orang yang kemudian banyak tahajudnya, banyak puasanya, setiap tahun berangkat haji, setiap bulan umroh, enggak. Rasul menyebutkan definisi muslim itu apa? Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tuh. Ini dalam perkara apa berarti? Akhlak dan adab toh, kehubungan keseharian toh. Coba. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Yang namanya seorang muslim itu adalah di mana muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Standar paling minimal seorang muslim itu mampu menjaga lisan. Maka Rasul pernah kemudian menyebutkan seorang muslim dia memungkinkan untuk berzina. Seorang muslim dia memungkinkan untuk mencuri. Ya. Seorang muslim dia memungkinkan untuk melakukan dosa-dosa besar yang lain. Lalu ketika ditanya apakah mungkin seorang mukmin itu dia kemudian berdusta? Tidak. Standar minimalnya itu penjagaan terhadap lisan. Ya. Al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang tetangga muslim lainnya itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini definisi muslim menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Rasul nggak menjelaskan itu muslim itu banyak, bahkan dalam hadis yang lain ya, dalam konteks yang lain, sahabat kemudian datang kepada Nabi bertanya tentang sosok fulanah. Ya Rasul, ada fulanah dikenal sholatnya luar biasa, sedekahnya luar biasa, puasanya luar biasa, tapi tetangganya nggak nyaman dengan sikapnya, tetangganya nggak aman dari ocehan lidahnya, kalau ngomong lames ya, nggak dipikir dulu, pokoknya nyakitin mulu. Hiya finnar, dia di neraka. Sebaliknya seseorang dikenal puasanya biasa-biasa saja, ibadahnya ya biasa, tahajudnya juga jarang-jarang, sedekahnya apalagi ya, tapi orang kalau ngomong nyaman sama dia, ya, santun bahasanya, nggak pernah nyakitin lisannya gitu. Huwa fil jannah, dia di surga. Lihat, Rasul selalu mengkaitkan itu. Bahkan dalam banyak sabdanya Rasul mengkaitkan perkara iman itu dengan perkara muamalah terhadap sesama toh. La yu'minu ahadukum hatta yukrima jarahu. Tidak beriman di antara kalian sampai kemudian berbuat ikram terhadap tetangganya, ikram terhadap tamunya. Ini kaitannya iman dengan muamalah tadi, hubungan antara sesama. Kenapa? Karena seorang mukmin yang hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, ikhlas hubungannya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia juga mesti akan bersikap yang baik terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena ini rangkaian, Pak. Rangkaian. Ya. Maka terkhusus bagi mereka yang mungkin baru mengenal Islam atau mu'alaf lah, baru kemudian masuk Islam, itu keliru kalau kemudian kok masuk Islam lantaran melihat sikap umat Islam hari ini. Karena bisa dibilang umat Islam hari ini sikapnya tidak mau menunjukkan ya kondisi Islam yang sebenarnya, kan begitu. Ya, kalau kemudian masuk Islam melalui perantaraan Al-Quran, lantaran adanya mengetahui teori di dalam Al-Quran terkait bagaimana sikap sebagai seorang muslim, itu insya Allah akan semakin kokoh keimanannya. Namun kalau kemudian berislam kemudian melihat kondisi kaum muslimin hari ini, ini akan banyak kecewa, ya, akan banyak kecewa. Karena ya tadi umat Islam hari ini dia naiknya langsung ke tangga 3 dan 4 tadi, tangga wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, sementara yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihimnya belum dilalui,
belum muncul perasaan yang mendalam, belum muncul keyakinan yang mendalam bahwasanya Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa atas segala-galanya, belum muncul kesadaran bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang butuh kepada Allah, ya. Sehingga pertanyaan kenapa kita harus beribadah itu belum terjawab kepada mereka. Kenapa kita harus sholat itu belum terjawab. Kalau tadi kita jelaskan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakim, kenapa kemudian kita harus beribadah? Itu lantaran kita mengakui Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa. Itu lantaran kita sadar kita ini makhluk yang lemah, yang punya kewajiban untuk tunduk terhadap sesuatu yang lebih besar, kan begitu? Sebagaimana seorang karyawan dia terikat sebuah pekerjaan, maka dia nggak bisa kemudian keluar dari aturan yang sudah dibuat oleh atasannya, kan begitu? Nah, umat Islam hari ini nggak banyak sadar bahwasanya dia nggak boleh keluar daripada aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat wajar kalau kemudian hubungan dia dengan Allah tidak memberikan efek hubungan baik dia dengan sesama. Bahkan naudzubillah, kita lebih banyak bersikap kepada seseorang itu mengikuti sikap orang itu terhadap kita. Tanpa kita sadari, sikap kita disetir oleh sikap orang lain. Contoh paling gampang itu bahasa. Ente asik, aneh asik. Ente enak, aneh enak. Ente care, aneh bakal care sama ente. Kalau ente nggak care, aneh juga nggak care juga. Ente nggak asik, aneh juga nggak asik juga sama ente. Ya, ente ngeselin, aneh juga bakal bisa lebih ngeselin, gitu. Ya, coba lihat. Ini yang terkadang sikap ini lebih kita kedepankan. Artinya kita tanpa sadar memunculkan sikap, menyetir sikap kita dengan sikap orang lain. Kita bersikap sebagaimana orang lain bersikap kepada kita. Padahal Islam sudah memberikan aturan tersendiri. Ini loh sikap seorang muslim tuh kayak begini. Rasul sudah ngasih contoh. Ini loh sikap seorang muslim tuh kayak begini. Rasul ketika disakiti sikapnya macam kayak apa. Rasul kemudian ketika berdakwah kok dicaci maki sikapnya macam kayak apa, ya toh? Rasul ketika kemudian dizolimi sikapnya macam kayak apa. Itu wujud sikap seorang muslim yang sebenarnya kayak begitu. Tidak disetir dengan sikap orang lain. Coba nih ya, kita bicara jujur lah ya. Ya, kita terkadang macam kayak begitu, bersikap kepada orang lain menyesuaikan orang itu bersikap kepada kita. Ya, Pak ya? Padahal seorang muslim itu punya sikap sendiri loh. Seorang muslim kita sudah diajarkan. Tuh, seorang muslim tuh kalau kemudian dia dizolimi, kemudian kasarnya nggak mampu melawan, sikapnya seperti apa, kan begitu ya. Allah mengizinkan untuk membalas sesuai dengan perbuatan orang lain terhadap kita, namun Allah lebih mengarahkan memaafkan jauh lebih baik, ya kan? Nah, itu sikap seorang muslim yang kemudian Allah tunjukkan, ya. Cuman sekali lagi bukan terkadang lagi, kita lebih seringnya itu bersikap sesuai dengan sikap orang itu terhadap kita, ya. Kalau orang itu baik sama kita baru berbuat baik, ya kan? Nah, padahal berbuat baik dengan orang yang berbuat baik kepada kita itu biasa, nggak spesial, ya kan? Wajar kalau kemudian kita baik terhadap orang yang baik sama kita. Kurang ajar namanya kalau kita kok jahat sama orang yang baik sama kita, itu ya kebangetan banget, ya. Cuman menjadi luar biasa ketika kemudian kita mampu berbuat baik terhadap orang yang berbuat buruk sama kita. Kan gitu sikap Rasul nyontohkan kan? Ya, lihat bagaimana kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan. Nabi Yusuf alaihissalam dalam posisi punya power, punya kekuasaan untuk balas dendam terhadap kerabatnya. Coba bayangkan ya, kecil cemplungin sumur, plok tinggal kabur coba. Sampai kemudian harus ketemu sama musafir mau ngambil air, lah kok berat, nggak taunya ada bocah jadi budak dijual. Coba bayangkan, ini kan tingkah pola abang-abangnya pertama kali toh yang menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam itu dijual dengan harga murah sampai kemudian jadi budak, itu lantaran perlakuan abangnya pertama kali kan, cemplungin sumur saja gitu kan.
Ya, mendinglah daripada langsung dibunuh gitu ya. Cemplungin sumur. Sampai kemudian Allah berikan tamkin kepada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjadi penguasa Mesir. Posisi beliau mampu menentukan segala sesuatu kasarannya ya karena beliau yang kemudian megang kebijakan ekonomi ya. Megang kebijakan ekonomi sampai kemudian saudaranya datang, Nabi Yusuf pas ingat betul nih saudara saya 10 orang nih. Ya. Posisinya bisa balas dendam toh ya. Kalau baca surat Yusuf kan macam kayak begitu ya. Bahasanya itu Masya Allah, Allah menjelaskan tuh panjang lebar terkait kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Sampai Nabi Yusuf ketika saudara datang ya, walamma jahazahum bijahazim qala atuni bi akhil lakum min abikum ala taruna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Nabi Yusuf nih ngelihat nih saudaranya 10 nih, apal Nabi Yusuf, tapi saudaranya dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tahu kalian punya saudara satu lagi nih. Kalau kemudian kalian nggak datang bawa saudara yang satu lagi itu, ya, aku nggak bakal ngasih apa-apa sama kalian. Aku punya kuasa dalam hal ini. Ya, aku punya hak antara memberi atau kalau kalian nggak sampai nuruti perintahku, aku nggak bakal ngasih gandum sama kalian. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum. Kalau kamu nggak datang besok bawa saudara kamu yang lain, fala kaila lakum. Kalian nggak dapat apa-apa, nggak ada jatah gandum buat kalian. Ya, fala kaila lakum indi wala taqrabun, dan nggak boleh kemari lagi. Lihat saudaranya nggak punya pilihan lain kan? Ya. Mau nggak mau dia kemudian harus mampu membujuk Nabi Yakub alaihissalam supaya Benyamin bisa dibawa serta untuk menemui sang raja yang dalam hal ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf punya power. Coba lihat ketika kemudian itu saudara-saudara yang mengakui kesalahannya, lihat sikap Nabi Yusuf alaihissalam, apa kalimatnya? Qala la tasriba alaikumul yaum. Dah, sudah nggak ada lagi celaan bagi kalian hari ini. Aku tidak akan maki-maki, aku tidak akan ngomel-ngomel, aku tidak akan balas dendam kepada kalian. Padahal posisi Nabi Yusuf saat itu posisi yang sangat memungkinkan untuk membalas perlakuan saudaranya. Kalau kita nggak bisa balas kan karena kita nggak punya posisi ya Pak ya, ya kepaksa gitu kan, ya nggak bisa balas. Kalau punya posisi bisa balas, bakal dibalas bener. Sama sebagaimana ketika Rasulullah SAW kemudian kembali ke kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan, posisinya sama persis. Maka sikap Rasul itu kemudian mengikuti sikap Nabi Yusuf alaihissalam. La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada lagi celaan kepada kalian, tidak ada lagi makian bagi kalian. Ya, yaghfirullahu lakum, Allah memaafkan, mengampuni semua kesalahan-kesalahan kalian. Nih, ini sikap terbaik seorang muslim. Artinya Islam punya sikap tersendiri. Bagaimana kemudian kalau kemudian kita disakiti, kalau kemudian kita mampu membalas dendam, kalau kemudian segala macam, ini sikap terbaik yang kemudian Islam sodorkan. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Disinilah kemudian kita tadi kalau kita katakan hikmah itu melakukan sesuatu yang kemudian harus kita lakukan. Ya. Kita tahu orang itu sudah bersalah, namun kemudian dia mengakui kesalahannya. Yang harus kita lakukan sikapnya apa? Apa kemudian tetap balas atau kemudian kita mengambil sikap terbaik memaafkan kesalahan-kesalahan orang? Nah, ini bagian daripada pembelajaran setelah yu'allimuhumul kitab wal hikmah tadi. Al hikmah itu sendiri maknanya ya. Kalau kemudian secara umum kita memahami sunnah, ya itulah sunnah Rasulullah SAW. Ya. Maka jamaah semoga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seberapa banyak ilmu yang kita miliki, bukan seberapa rajin kita menunaikan sholat, bukan seberapa sering kemudian kita melakukan puasa sunnah, bukan seberapa banyak kemudian harta yang kita infakkan. Ya, Rasulullah SAW kemudian hanya mendefinisikan manusia terbaik, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Maka dalam hal ini kita bicaranya itu lebih kepada legasi, satu warisan.
Apa yang kemudian bisa kita warisi terhadap manusia-manusia generasi setelah kita? Allah berikan kepada kita usia hari ini ada yang 70, ada yang 60, ada yang 50, ada yang cuma 40. Yang menjadi pertanyaan, dengan usia macam kayak begitu, dengan usia yang sesingkat itu atau sepanjang itulah kasarnya, dengan usia 60, 70 atau bahkan 80 tahun, manfaat apa yang kemudian kita berikan kepada manusia setelah kita itu nanti loh. Kalau kemudian kita melihat kepada ulama salaf, coba bayangkan ulama salaf, Imam Nawawi usianya cuma 40 atau 45 tahun. Lihat manfaat yang kemudian beliau berikan kepada kita hari ini. Berapa banyak kitab karya-karya beliau kemudian kaum muslimin mendapatkan manfaat yang besar dari terlahirnya beliau. Coba Ibnu Taimiyah usianya juga nggak jauh, nggak sampai bilangan 60 tahun lah ya. Bahkan kedua ulama ini belum sempat menikah ya kan, karena kesibukannya dalam dunia ilmu ya. Cuman lihat dengan usia yang singkat macam kayak begitu, manfaat yang kemudian diberikan terhadap umat ini ya nggak habis-habis Pak. Hari ini kita bertanya dengan usia kita ya, Allah berikan kita usia 60-70 tahun, warisan apa yang kemudian bisa kita tinggalkan untuk umat Islam? Kita nggak punya karya ya, kemudian juga banda pas-pasan gitu ya, nggak ada harta yang diwakafkan kan begitu. Terus apa yang bakal kemudian kita andalkan dalam kehidupan akhirat nanti? Ibadahnya juga ya pas-pasan juga gitu kan ya. Maka jamaah semoga Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh dalam ibadah mereka, paling enggak kemudian kita berupaya untuk memberikan sikap terbaik terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat terhadap manusia. Paling enggak kalau kemudian kita enggak bisa memberikan manfaat, minimal tidak menyakiti hati mereka. Kan gitu. Kalau kemudian enggak bisa memberikan manfaat paling enggak wajah kita ya senyum terus, jangan cemberut. Nyenengin kalau kemudian dilihat gitu loh. Paling enggak dari tutur kata itu ya enggak nyakitin hati tetangga, hati seseorang. Paling enggak ambil yang paling minim lah kalau kemudian kita enggak bisa mampu meraih yang tinggi-tinggi itu loh ya. Sementara Rasulullah SAW memberikan batasan minimal seorang muslim itu terjaga lisannya. Baik jamaah salat subuh yang semoga dari Allah Subhanahu wa taala ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita di pagi ini memberikan manfaat, dan kita berharap apa yang kemudian kita dapatkan dari beragam kajian-kajian itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita untuk menjadikan kita mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.